Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau misalkan nyari dokter kan juga pilih-pilih. Jadi nyari dokter kan pilih-pilih. Misalkan dokter umum ya enggak sembarang dokter umum. Dokter spesialis pun kita mesti pilih. Ya, milih yang komunikatif, ya, kemudian yang berpengalaman, kan seperti itu. Maka demikian juga kalau kita mencari seorang guru. Nah, gampangannya adalah kalau guru itu senantiasa tadi kembali kepada ilmu. Ilmu tadi apa? Qala Allahu, qala Rasulu, qala sahabah. Jadi dia mengatakan kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah, dan kembali kepada salafus saleh dari kalangan sahabat. Kalau dia bermanhaj dengan manhaj seperti ini, insyaallah taala ya, mereka orang yang semanhaj. Ya, mereka orang yang semanhaj. Mereka ini orang ahlu sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam kitab Ushulus Sunnah menyebutkan yang pertama. Jadi menyebutkan yang pertama, ya, di antara poin-poin daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ya mengikuti kitabullah, sunnah Rasulnya berdasarkan pemahaman salaful ummah. Yang salaful ummah itu yang pertama adalah para sahabat. Ya, kemudian para tabi'in yang mengikuti sahabat. Kemudian para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dan tabi'in. Jadi seperti itu. Jadi yang kita ikuti itu adalah mereka. Ya. Jadi tidak asal. Jadi dalam memilih guru pun kita juga tidak asal. Sebagaimana kalau kita mau nyekolahkan anak kita, kan kita juga milih-milih kan? Maka kita mencari guru pun juga harus milih-milih. Cari guru agama juga harus milih-milih. Ya. Oh, dia senantiasa kembali kepada sunnah. Apa ukurannya? Nah, kalau sekarang kita gampangnya gini. Karena sunnah itu kan banyak, hadis itu banyak. Imam Ahmad saja itu menyebutkan, hafal 30.000 hadis sampai 40.000 lebih hadis. Ya, sampai 40.000 lebih hadis. Masalahnya adalah karena sunnahnya sangat banyak kita nggak tahu. Makanya Imam Ahmad itu menulis satu kitab judulnya Ushulus Sunnah, dasar-dasar sunnah. Orang itu kalau memahami itu dan mereka mengikuti itu berarti dia termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, poin-poinnya di sana. Makanya penting kita mengkaji apa itu namanya kitab ini Ushulus Sunnah, karena dia termasuk Ahlussunnah atau tidak kalau di kriteria itu ada. Makanya kalau ada orang yang hanya senantiasa mengikuti kitabullah tapi enggan mengikuti hadis Nabi, ya seperti kemarin itu ya, ada pemikiran yang menyimpang. Sholat 5 waktu itu tidak ada dalam Al-Quran. Ini adalah golongan ingkarus sunnah. Orang ingkari sunnah. Ya, orang seperti nggak usah diikuti. Karena bagaimana kita, akan tahu bagaimana tata cara sholat tanpa kita mempelajari sunnah. Nggak mungkin. Tata cara wudhu tanpa mempelajari sunnah, nggak mungkin. Tata cara puasa, haji tanpa mempelajari sunnah, nggak mungkin. Demikian juga pemahaman yang lebih tepat, ya bukan pemahaman kita, karena kita tidak tahu bagaimana Al-Quran itu turun, kondisi ketika itu bagaimana hadis itu ada, kondisi ketika itu bagaimana kita tidak tahu. Yang ngerti itu para sahabat, makanya pentingnya kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Makanya 3 ini, qala Allahu, qala Rasul, qala sahabah. Ini yang akan membuat kita selamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu.